di Bakers dakwah ya, ini cara Bakers dakwah. Satu tongkrongan dulu minum bareng, nakal bareng. Terus dia kembali ke zona itu, ke lingkungan itu, terus temen nawarin minum. Lu minum dong? Enggak, udah hijrah. Nah, ketika dia membahas kalimat enggak, gua udah hijrah, itu ada setitik kesombongan, dan hati-hati, setitik kesombongan bisa menghancurkan seluruh amal ibadah. Karena di surat Al-Ikhlas sendiri tidak ada kalimat ikhlas. Kalau dia udah ikhlas, maksudnya dia udah menyerahkan diri kepada Allah. Allah. Iya. Dia kan nggak perlu Iya. untuk keluar kalimat lagi. Iya. Cukup menolak aja, senyum itu. Aku lagi enggak, Wak. Gitu. Aku lagi enggak. Kenapa? Aku lagi enggak aja. Enggak deh. Kenapa nggak minum? Enggak, belum makan. Ah, bisa. Kita harus biar habis Iya. makan minum. Iya. Aku belum makan. Aku belum makan, jadi bisa minum. Jadi kalau ditawarin makan, udah makan dulu nih biar minum. Ya udah nanti aja. Nanti aja. Aku nggak share, aku Asam lambung. Aku belum moles lambung aku pakai obat mah misalnya. Ya gitu artinya kita nggak bisa bilang kita hijrah, tapi kita bilang, oh kau udah berhenti ya, kau udah hijrah ya. Aku bukan udah hijrah, aku lagi belajar. Aku lagi belajar. Karena apa? Sampai mati pun kita bakal belajar tuh. Masih belajar. Belajar tentang apapun itu. Kebaikan kita pelajari. Lihat tingkah laku orang, kita belajar sampai akhirnya kita nyadari bahwa hidup kita nggak lama. Itulah perubahan, itulah belajar, itulah ini apa sih? Ini lagi. Kok dia ribut sendiri? Serahan. Ini kok jadi bau menyan? Itu intinya. Kok dia ribut sendiri? Gitu. Nah si Abi yang orang-orang ngomong ke Abi itu gimana? Apa tuh? Ini teh. Ini teh susu. Ini teh kantong. Astagfirullahaladzim. Lagu. Biasa muka biasa aja kali. Kayak itu apa? Tadi yang udah dinyanyiin, sekarang masih gratis, besok masuk bayar, oke? Apaan? Bosan iklan. Makanya baru ini teh doang. Oh. Ini teh kantong, nah bayar. Besok, sekarang masih gratis. Bakers dakwah murni. Bagus. Sarung Atlas. Sekarang gratis, besok bayar. Bagus. Awas, Nggak. dia nggak lagi duduk. Itu Abi minum apa? Ini minum teh. Teh buatannya Ogi Maulana Fikri. Nah. Bukan. Kok Ogi Maulana Fikri? Itu sayap timnas dong. Oh iya. Pacarnya kakak saya itu. Oh yang lagi di Polandia itu ya? Iya, lagi kolan. Enggak, itu apa namanya, orang-orang tuh bilang apa sama Abi, kayak pasti ngeliat Abi minum itu, Abi astagfirullahaladzim minum whisky. Betul. Emang whisky udah begitu? Katanya gitu, aku liat Google. Kok aku enggak aja. Tahu dari mana? Tahu dari film. Ya terus kayak mana Bi? Gini loh, banyak orang tuh kebanyakan nilai aja. Ya, kayak di posan aku kan, wah merokok lah, ya udah pingin be myself aja, pingin ngeluarin ya udah di gua gitu. Posannya sebulan berapa? Kosan. Sorry. Asik. Oke. Iya, jadi. Nah, iya banyak nilai gitu kan. Nah kayak gini lah cara berpakaian aku begini, robek-robek. Ya meskipun nanti insya Allah lagi belajar kan, cuman orang-orang tuh kebanyakan nilai yang buruk-buruknya aja langsung dicos-cosin, merasa paling bener kayak lu anaknya almarhum aja, lu anaknya ustadz, ibunya ustazah, anaknya nggak berhijab. Enggak. Anaknya nggak berhijab. Ya bener dong. Ya bener lah. Iya bener kan. Bener. Enggak, maksudnya gini, banyak orang tuh langsung ngomong gini di komen nih, anaknya almarhum, anaknya bapaknya seorang ustadz, lah itu kenal ulama, ibunya seorang ustazah, anaknya begini, gimana sih? Kayak gitu misalnya. Padahal mereka nggak kenal kamu tuh ya? Mereka nggak kenal aku. Emang almarhum mau dibilang ulama? Gak mau almarhum dibilang ulama. Iya. Sok-sokan kali gue bilang ulama. Kok emosi? Iya, gak boleh emosi guys. Terus? Ya gitu, jadi gak asik gitu loh. Sama kayak orang ngomong hijrah. Kalau Iya. mereka nggak tahu hijrah itu kayak gimana sebenarnya. Iya. Sama aja. Ya, keadaan secara fisik itu, kata Allah kan sesungguhnya Allah tidak memandang suarikum. Inna Allah yanzur suarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang gambaran bentuk kita. Jahir seseorang. Zahirnya tidak dipandang kita. Mereka nggak bisa dibilang ketika pakai tangan robek, asli kapan hijrah? Taunya Habib Qudsi. Robek. Taunya hafal Quran. Taunya Ustaz Fikri gitu Oh, yang kan. ngomong jiper langsung. Kalau dikasih bahasa Arab yang amiyah fusah kelar mereka. Kelar dia. Nah, Fikri Blinders emang.
Artinya nggak bisa judgement gitu. Jadi emang tolong buat teman-teman jangan judgement kayak gitu, dan jangan pernah ada setitik merasa lebih baik daripada yang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik ada kesombongan. Ketika kita ada kesombongan, aku lebih baik daripada dia. Sampai kayak kata-kata iblis, anna khairum minhum. Bilang sama Allah, ya Allah, aku lebih baik daripada mereka. Iblis bilang, aku lebih baik daripada mereka. Aku dicipta dari api, mereka dari tanah. Ketika kita ada mengucapkan kalimat ana khairum minhum, aku lebih baik daripada mereka, aku lebih baik daripada engkau. Berarti itu kata siapa? Setan, iblis jadi pret. Kau itu ya. Kok emosi? Langsung ditendang. Padahal kalau mengingat filosofi sebelumnya bahwa iblis itu dia terhitung adalah jenderal yang malaikat. Iya. Padahal tuh. Karena apa? Dari segi pengetahuan, iblis tahu lebih banyak tentang asbabun nuzul Quran, kapan diciptakan bumi, semua iblis lebih tahu. Apa yang kalah iblis? Iblis kalah dengan akhlak dan kesombongan. Jadi kalau mau orang pinter banyak. Yang nggak punya akhlak, yang banyak rasa sombong, hati-hati. Adab? Nggak punya adab, kan adab fakul ilm. Adab itu dikasih ilmu. Maka kalau misalnya mau ngobrol sama orang, mau bicara hati ke hati, ya rangkul dulu dia. Dirangkul, pukul, jangan dipukul. Nah, makanya klien ini harus hati-hati. Ucapan-ucapan tadi belum tentu bikin dia gimana. Taunya dia sakit hati, jadi makin jauh. Baik dakwah, dirangkul bukan dipukul. Masker masih banyak. Kau jualan. Ini kan bid'ah. Oh ya, ini kembali ke program bid'ah. Bicara tentang hidayah. Udah ngomong setengah jam baru ingat program apa. Jeng. Deret. Gitu. Jadi bid'ah ini kan bicara tentang hidayah. Hidayah ini kan setiap orang pasti pengen dapat hidayah. Hidayah itu nggak kita anterin kau terima hidayah, nggak gitu. Hidayah itu urusannya Allah. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk. Petunjuk itu Allah yang ngasih, bukan manusia. Manusia cuma apa? Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Bukan untuk memberikan hidayah, mempatenkan kau dapat hidayah. Yang ini enggak bisa. Itu Allah urusannya. Kita apa tugasnya? Hanya menyampaikan. Tugas kita hanya mengingatkan. Itulah baik dakwah. Jadi melalui ya. Iya. Melalui. Jangan judgement kau harus ini, kau harus itu, nggak bisa. Ya, kalaupun dia mungkin ada satu orang yang alhamdulillah dia udah menjadi lebih baik dikarenakan satu orang, ya itu satu orang itu dari Allah juga. Jadi jangan bertinggi hati kau ya. Iya. Kalau gue pribadi tuh paling seneng ya, yang bikin kita jadi ingat itu kalimat itu dari Sultanu Aulia Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalimat yang benar-benar gue jadi bikin ingat terus. Maksudnya itu kan bahwasannya tuh adab itu lebih apa ya? Jadi biangnya ilmu itu kan adab gitu. Kalau misalnya cuma bicara ilmu aja, iblis itu ilmunya lebih tinggi, lebih jauh tinggi dibanding manusia. Tapi kalau kita bicara adab itu ya insya Allah kita malah bisa nyerap ilmu, bisa belajar lagi. Kita pakai adab karena apa? Karena kita manusia. Kita hidupnya sia. Kenapa lagunya jadi kesana? Karena bahasanya memandang itu bukan jahirnya tapi batinnya. Mungkin kan jahir ini kan yang kita di masa lampau kita pernah apa, namanya juga manusia kan tempatnya kesalahan, gitu, tempatnya kehilafan. Iya. Dan kalau buat aku pribadi yang pertama, guru-guru kita udah pernah menjelaskan bahwa menghapus tato ya dosa. Karena apa? Menzolimi lagi, ya kan? Menyakiti diri sendiri lagi. Kemudian Allah Ghafur Rahim, rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah wasi', luas. Kenapa aku hapus? Karena gitu. Dan kenapa aku biarkan juga kadang-kadang ada terlihat gambar ini? Aku juga rasa bersyukur. Buat aku artinya apa? Bersyukur bahwa kalian bersyukur kalian nggak punya gambar di badan apa? Dosa kalian itu masih nggak terlihat. Aku udah saking banyaknya terlihat. Ini buat muhasabah diri sendiri ya. Sehingga aku, ya Allah, banyak dosaku ya Allah. Dosaku yang nggak terlihat udah kayak udah full kali ya Allah. Sampai terlihat sekarang. Ini buat merojaah diri, bukan merojaah. Peringatan diri sendiri, pengulangan diri sendiri, pembelajaran diri sendiri bahwa apa? Yang ini ahli maksiat, yang ini masih kurang dari jauh dari kata baik.
Al-Bagir kayak gitu kan. Artinya ya udah, ini buat pribadi aku sendiri dan buat tongkrongan. Ini juga wasilah dakwah, bukan membenarkan, tapi ini terus story buat kehidupan aku ya. Melihat teman-teman yang masih bergambar ke leher-leher segala macam, mereka bilang, Vi, bisa ya belajar agama tanpa hapus satu? Bisa. Islam itu gampang, nggak gampang kan? Nah ini caranya kita merangkul mereka betul dirangkul, bukan itu. Gitu. Jadi buat teman-teman jangan tolong ya, atau tolong kali jangan nanya, akhi kapan hapus tato akhi, mohon maaf akhi ini haram ya, jangan ucapkan kayak gitu. Cukup ketika kita ketemu teman-teman yang seperti itu, yang penting udah sholatnya belajarnya dulu, bismillah, sholat terima nggak terima urusan Allah. Kenapa? Yang tidak bertato pun belum tentu sholat diterima, belum tentu lebih baik, belum tentu sholat diterima. Penting niatnya ya. Iya, mungkin niatnya. Yang ini pun apalagi, arti kan harus belajar mendekatkan diri pada Allah lebih kencang lagi kan gitu. Sehingga tidak ada rasa kesombongan sedikit bahwa aku udah baik. Nah itu jauh dari kata itu. Gitu. Yes, indeed. Gitu guys. Jadi aku juga mau ingetin lagi bahwa kawan-kawan podcast Bid'ah ini, bicara tentang hidayah ini adalah salah satu support untuk kegiatan Bikers Dakwah, ngaji Qurannya, terus submorinya, kopdarnya. Jadi hasil YouTube ini kita akan Untuk dakwah lagi. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah. jangan lupa like, comment, and subscribe dan Subscribe, share ke karena- teman-teman kalian, karena dengan kalian men-share ini itu sudah menjadi amal jariah, insya Allah. Karena ini Amin. balik lagi tuh ke kalian. Karena kita buat ini tuh buat kalian, bukan buat diri kita sendiri. Dari Yes. kita, Dari kita buat untuk kalian. kita, Buat kalian juga. oleh kita. Buat kalian juga. Apa sih ini? Ya buat kalian kan, bener Iya. dong. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi emang Bikers Dakwah ini emang kayak gitulah, kita mencari dana untuk kita dakwah. Kita bukan mencari dakwah kita dengan dakwah ceramah. Kita bukan cari uang di ceramah dengan dakwah. Kita bukan hidup dari dakwah, tapi kita coba menghidupkan dakwah. Caranya di Bikers Dakwah, dirangkul, Bukan dipukul. jatuh. Gitu. Dan don't forget lihat YouTube-nya Abizar, ya, doain YouTube-nya semoga cepat sembuh. Amin. Dan bikin YouTube Amin. Enggak. bikin lah, Nanti. bikin bahasa pakai bagaimana tutorial mengkepang rambut misalnya gitu. Bisa. Besok aku botak. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Ada lagi kalian mau ngobrolin? Ini sih, tapi tetap kembali lagi apa ya? Menahan lisan untuk supaya nggak berdosa, menahan mata supaya nggak berdosa, menahan Gitu. Jadi emang kita nggak bisa bilang hijrah itu sebagai brand, sebagai lihat. Jadi hijrah itu jadi apa ya, kalau orang Sumatera bilang kalimat paten. patokan. Kalimat paten jadinya si siapa namanya hijrah ini. Jadi apa hijrah. Nah, gue tuh sempet dan sangat setuju sama yang lu post di Instagram, Iya, yang ada iya, ketawanya itu. Aduh, jangan dibahas. Yang ada pakai ketawanya dulu. Terus ada yang ngikutin. Nggak tahu ya. Pokoknya ya apa namanya? Kan secara harfiah bahasa itu hijrah itu kan perpindahan, ya kan? Terus ya bener sih, gue setuju banget sama yang Instagram lo tuh, yang lu post itu adalah Iya. yang dari baik ke benar itu hijrah. Tapi jangan lupa Dari buruk ke dari yang baik yang ke buruk. tidak baik ke buruk juga. Yang dari yang baik ke buruk juga hijrah. juga hijrah, sama-sama berpindah. Kan? Nah, Gitu. banyak orang mengatakan, nggak banyak, ada lah orang bilang, akhi kapan hijrah? Itu kalimat terlihat merangkul padahal memukul. Setuju nggak sih? Setuju. Ya kalau misalnya dibaca kalimatnya baik, tapi maknanya itu dari cara penyampaian yang mungkin salah. Iya. Kapan hijrah? Itu kan kayak, ih, kau kan aku ya. Iya. Dan tanpa disadari itu udah kayak aku udah lebih baik daripada kau. Iya nggak sih? Nah, itu kalimat yang terlihatnya merangkul padahal memukul. Contoh dong Bikers Dakwah, dirangkul, Bukan dipukul. bagus. Habis dipukul
kita rangkul lagi. Nggak boleh dipukul. Oh, iya, Kalau nggak dia boleh. aja. Iya, Nggak boleh dipukul.